Imamul Ghazali berkata, an-nasu imma munhamikun au ta'ibun au arifun. Sesungguhnya manusia itu ada 3 macam dalam perkara bagaimana dia mengingat kematian. Ada manusia munhamik, orang yang tenggelam, orang yang lalai. Bagaimana mereka ini fala yadhkurul mautah, sama sekali dia tidak ingat mati. Ya. Orang Mandar biasa bilang enggak na dio yano na lupe mateo. Ya. Dia na merengero tak kalupa ero. Wa in zakarahu, meskipun dia ingat kematian sekali-kali, tapi dia mengingat kematian bukan karena dia ingin mati, tapi karena dia merasa putus asa. Puangi kumakue lebih baik mati tahu kumakue masih salah dah tuh. Seolah-olah dia menganggap kematian itu adalah istirahat yang panjang. Jamaah sekalian yang sama berbahagia. Yang kedua, at-taibu, orang yang bertaubat. Bagaimana orang yang bertaubat? Fa innahu yuksiru zikral mauti. Orang yang dia mengaku dirinya bertaubat, maka syaratnya atau tanda-tandanya orang yang bertaubat itu banyak-banyak dia mengingat mati. Bukan karena dia bosan hidup sehingga dia mau mati, enggak. Dia banyak mengingat mati liyam ba'isa bihi min qalbihi al-khaufu wal khasyatu. Agar rasa takut kepada Allah, agar rasa semangat untuk beribadah itu semakin bertambah. Kalau kita hadiri acara seperti ini, tentu ada gairah sedikit untuk menambah ibadah kita. Wih, mati to nggak boleh tahu ya, mau lupa boleh mega doi malu ada ternyata dia gak aja mati tahu weh. Kita ingat beliau ini seperjuangan dengan orang-orang tua saya yang sempat hadir, mulai dari merintis sampai hari ini. Ternyata semua hanya ditinggalkan menjadi kenangan, warisan kepada anak-anak kita. Tapi yang bertanggung jawab siapa? Kita yang akan mempertanggungjawabkannya di hadapan Allah SWT. Makanya jamaah sekalian yang sama berbahagia, orang yang bertaubat itu talaqud dunya qabla an tatlukahu. Mereka mentalak dunia sebelum dunia itu mentalaknya. Artinya kita ini yang sudah usia-usia 40 ke atas, ya mulailah kita punya program ya, program bagaimana lebih ya, menggunakan waktu kita untuk tabungan-tabungan ibadah kita daripada kita lebih memprioritaskan kepentingan dunia kita. Kemudian yang ketiga, amal arifu, adapun orang yang mengenal Allah, bagaimana caranya dia mengingat mati? Fa innahu yadhkurul mauta daiman. Orang yang mengenal Allah, dia selama-lamanya sepanjang waktu, mau siang mau malam, dia selalu mengingat mati. Kenapa? Karena memang agama kita mengajarkan kita untuk tidak lepas daripada mengingat mati. Kita mau tidur, kita baca bismika Allahumma ahya wa amutu. Ya Allah, dengan namamu aku hidup dan mati. Kita bangun dari tidur, alhamdulillahillazi ahyana ba'da ma amatana. Segala puji bagi Allah yang menghidupkan saya setelah mati. An-naumu akhul maut. Tidur itu saudaranya mati. Dia salat, dia baca inni wajjahtu wajhiya lillazi fatara samawati wal inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Dalam takbirnya, ya Allah, hidup dan matiku lillahi rabbil alamin. Selesai salat dia baca la ilaha illallah wahdahu la syarika allazi lahul mulku wa lahul hamd allazi yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allah lah yang menghidupkan, Allah lah yang mematikan. Jadi dia tidak pernah lepas mengingat kematian itu. Itu orang yang mengenal Allah. Kadang-kadang bukan hanya mengingat mati, dia rindu ingin mati. Kenapa? Karena kematian itu al-mautu jisrun yusilul habiba ilal habib. Kematian adalah jembatan, adalah jalan, adalah pintu di mana orang yang mencintai akan bertemu sang kekasihnya. Siapa yang kita kasih? Ya Allah yang Maha Penyayang. Bagaimana kita bisa berjumpa dengan Allah? Ya nanti melalui pintu mati. Di mana itu?
di surga nanti. Jamaah sekalian yang sama berbahagia. Wal muhibbu la yansa qattu mau'ida liqa'il habib. Kadang ada orang yang saling mencintai, maka dia menaruh janji, kita akan berjumpa bulan depan. Di mana? Di Karossa. Karena janji itu dia ungkapkan kepada orang yang dicintainya, apakah anaknya, apakah keluarganya, apakah orang tuanya. Saya akan pulang, Mak, tunggu bulan depan tanggal 1. Maka janji itu tidak pernah dia lupakan. Kenapa? Karena dia berjanji ingin berjumpa dengan orang yang dicintainya. Maka orang-orang yang arif billah, mengenal Allah, dia merindukan hari di mana dia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Jalaluddin Rumi, Syekh Jalaluddin Rumi itu ketika dia akan meninggal dunia, semua muridnya menangis. Apa katanya? Menarilah engkau, bergembiralah engkau, berbahagialah engkau. Kenapa? Karena hari ini aku akan menikah dengan para bidadari. Kau tidak boleh menangis, karena ini adalah hari yang paling berbahagia, di mana aku akan berjumpa dengan kekasihku. Ketika Bilal bin Rabah akan meninggal dunia, apa kata istrinya? Wah, betapa sedihnya engkau akan pergi meninggalkanku. Menangis anaknya, menangis istrinya. Apa kata Bilal? Wah tarabah, wah betapa bahagianya. Gadan alqa Muhammadan wa sahba. Besok aku akan berjumpa dengan Muhammad dan para sahabatnya. Bilal bergembira, berbahagia ketika ajal akan datang menjemput. Kenapa? Dia akan berjumpa dengan sang kekasihnya, Rasulullah SAW. Jamaah sekalian yang sama berbahagia. Yang terakhir, ketika ada orang yang meninggal dunia, manusia akan berkata, ma qaddama, ma khallafa. Maka kalau ada tetangga atau kenalan tak meninggal dunia, siapa yang meninggal itu kacau. Berapa kasihan anaknya? Banyak itu anaknya 5. Kasih. Ada mu anunya itu, kebunnya Nazim pangkangnya anaknya. Ada mu kasih anunya itu, bisa nah hidupi anaknya di belakang. Yang ditanyakan orang, kalau ada orang meninggal dunia, apa yang dia tinggalkan? Apa yang dia tinggalkan? Oh, maluak bolana, malupu bolana, maluak darakna. Oh, itu pertanyaan manusia. Tapi iza matal mayyitu qala al malaikatu, malaikat lain pertanyaannya, karena malaikat tidak mengerti materi itu. Yang ada dalam pertanyaannya malaikat apa? Ma qaddama. Apa yang dia dahulukan? Makanjakmu ke sempajana. Biasamu ke masumbang aku masigi. Apakah dia peduli dengan pesantren? Apakah dia peduli dengan anak yatim? Biasamu ke lomak bali bola? Itu pertanyaannya malaikat. Bagus di sembahyangnya. Rajin moga lomak berjamaah. Ma qaddama. Apa yang telah dia kirim sebagai tabungan amal. Jadi jauh sekali bagi kita. Kita kan kalau ada orang meninggal dunia, ada orang berdiri riwayat hidup. Beliau ini meninggalkan seorang istri, meninggalkan 5 orang anak. Beliau ini jabatannya ini. Itulah manusia pada umumnya. Malaikat mawangi malaikatana itingo. Nah dia apa itingo na pelemi? Apa yang dia bawa? Apa yang dia bawa? Jamaah sekalian yang sama berbahagia, sebagai kesimpulannya, ada ulama yang berkata bahwa kalau kita tidak bisa menambah amal, maka minimal kita tidak melakukan dosa. Kudemul lep pamigai sempajammu, minimal Anda jangan terlalu banyak mencaci maki orang, menggibah orang. Nasabah mega tahu detona nulle laumat berjama, detona na maringal 5 nama sedekah, iya tona liwat capilana manu gare iyo manu memang si mata manu nih. I'lam annal insana imma ayatakallama aw yaskuta. Manusia itu hanya 2. Kalau dia tidak bicara pasti diam. Kalau diam pasti tidak bicara. Diam
dapat pahala atau dapat dosa? Bicara, apakah dapat dosa atau dapat pahala? Kalau diammu itu akan mendapat pahala, lebih baik diam. Kalau bicaramu itu dapat pahala, mending kau bicara. Jemaah sekalian yang sama berbahagia, Luqmanul Hakim berkata, "In kanal kalamu min fiddatin kana sukutu min zahabin." Kalau bicara itu adalah perak, maka diam itu adalah emas. Apa maknanya? Ya, Ibnul Mubarak berkata, "Lau kanal kalamu fi ta'atillahi min fiddatin kana sukutu an ma'siyatillahi min zahabin." Kalau menyampaikan dakwah seperti ini, kita membaca Al-Quran, kita berselawat, itu diibaratkan seperti perak, maka diamnya engkau tidak mencaci maki orang, diamnya engkau tidak menggibah orang, diamnya engkau tidak menggunjing orang, itu lebih tinggi nilainya. Dia ibaratnya emas. Lidahmu berzikir, Allah Akbar, Subhanallah, Alhamdulillah, Allahumma shalli ala Muhammad, Anda ibaratnya dapat perak. Tapi tetanggamu bilang, "Manu ya anu dewi sengya itu, manu to sanjali dewi sengya itu." Diammu tentang aibnya orang, ya, itu ibaratnya engkau dapat emas. Mawatalat dak tuh Pak? Iya. Mawatalat dapat. Iya. Jamaah sekalian yang sama berbahagia. Sebagai kesimpulannya bahwa tidak ada yang menyelamatkan seorang hamba di hadapan Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti kecuali rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi tanya amalah tanya ganna, tetapi rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu yang kita harap adalah doanya orang. Ya, Pak doanganna tumas sempajat tomate, Pak doanganna keluarga tak kenal lata. Makanya selalu diajarkan doa baik di acara tahlilan seperti ini, baik acara dalam khutbah Jumat, Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat, dan seterusnya. Agar kita dapat rahmat dari doa-doanya saudara-saudara kita sesama muslim.